Kalau setan itu nggak menggoda, ya dia diberhentikan dari menjadi setan loh. Di mana saja yang saya tahu, manusia tuh nggak bisa komunikasi dengan setan. Ya manusia ya gitu, karena kita diciptakan menjadi khalifah. Khalifah artinya pemimpin. Ya pemimpin dalam arti memimpin dirinya sendiri, juga memimpin alam ini. Rahayu Mbah Darno. Rahayu yang pinanggih, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sedulur Hasanah Jawa semuanya. Sebelum melanjutkan menonton video ini, saya minta waktunya sebentar. Ada pemberitahuan baru nih, kita mau bikin segmen baru perihal pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar Hasanah Jawa. Karena keterbatasan ilmu saya, maka dari itu insya Allah setiap malam Jumat kami akan membuatkan satu video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sadulur Hasanah Jawa semuanya dari video YouTube Short. Nah kalau berkenan dan memungkinkan itu menarik videonya, akan kita jadikan konten. Disclaimer dulu, mohon maaf sebelumnya kalau nanti pertanyaan-pertanyaan itu tuh kita nggak bisa menjawab semuanya. Terima kasih sebelumnya, dukung terus channel kita Hasanah Jawa dengan cara like, komen, dan jika bermanfaat monggo di-share, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat malam Mbah. Ya, selamat malam. Nggak bosan-bosan nih saya ganggu lagi waktunya Mbah Darno gitu Mbah. Gimana Mbah, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nih Mbah, ada pertanyaan dari sedulur Hasanah Jawa. Iya. Dari ini akun YouTube-nya tuh Gue Banget Forever. Oh iya. Gini katanya, kan dia itu nyimak video kita sebelumnya yang tentang Hono Coroko. Nah di situ itu kan Mbah bilang tuh orang Jawa itu saking budayanya unggah-ungguhnya gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh sampai setan pun dikasih makan gitu. Nah dari situ tuh ada terpetik pertanyaan dari dia. Selama setannya tahu berterima kasih, ya kasih aja, katanya tidak apa-apa. Tapi yang bahaya ketika setan itu membantu manusia, tapi dengan syarat yang tidak itu yang bahaya. Nah pertanyaannya tuh, bagaimana kita bisa memastikan setan itu tahu berterima kasih atau enggaknya, katanya gitu Mbah. Monggo. Ya sebelumnya selamat malam, bertemu kembali dengan Mbah Darno ya. Menjawab pertanyaan atau mungkin itu ungkapan ya, ungkapan dari penanya itu sendiri. Sebenarnya begini, apa yang saya bicarakan kemarin itu artinya bukan sesaji itu, karena itu menyangkut sesaji kemarin ya. Bukan kok memberi makan setan, tapi alangkah mulianya orang Jawa itu, karena yang menganggap sesaji memberi makan setan itu kan orang di luar kepercayaan Jawa kan itu. Nah saya itu meluruskan sebenarnya itu bukan memberi makan setan. Sebenarnya kita itu bersyukur itu ya karena yang dibuat syukuran itu hasil dari bumi, maka dikembalikanlah ke bumi. Nah caranya gimana? Caranya ya mengundang tetangga kanan kiri supaya kita sama-sama menikmati. Tapi karena orang lain selain berkapitayan di Jawa, dianggaplah orang yang bersesaji, bancaan, tumpengan dan lainnya itu dianggap memberi makan setan. Lah yang saya maksud, seandainya itu memberi makan setan, lah itulah kemuliaan hati orang Jawa. Begitu mulianya, jangankan sesama nggak kita beri makan, bahkan sampai setan pun kita beri makan. Nah terus seandainya memang dengan diberi makan terus setan itu gimana tadi? Setan itu ini ada rasa terima kasih. Kemarin kan ya sudah saya jelaskan ya, antara manusia dan setan
karena manusia dan jin adalah ciptaan yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk beribadah. Ya, manusia cara beribadahnya yaitu menyembah Tuhan atau melakukan titah urip atau tujuan hidup itu. Kalau setan memang sudah diciptakan untuk menggoda. Gitu. Jadi terus setan tuh disuruh berterima kasih dengan cara apa? Kalau setan tuh nggak menggoda, ya dia diberhentikan dari menjadi setan loh. Jelasnya. Jadi nggak mungkin kalau setan tuh mau diberi makan, mau diperlakukan dengan baik, terus setan tuh terima kasih. Atau setan tuh kalau dimintai tolong dia membantu tapi minta syarat imbalan syarat. Di mana saja yang saya tahu, manusia tuh nggak bisa komunikasi dengan setan. Nah, kalau ada orang itu yang merasa minta bantuan setan dan lain sebagainya, itu biasanya ada perantara. Lah, yang minta macam-macam itu perantaranya itu loh. Itu. Jadi yang minta adalah setan yang kelihatan, bukan setan yang saya maksud atau setan yang ngabdi atau beribadah itu. Jadi kita itu harus bisa membedakan antara manusia dengan setan. Lah, setan itu karena memang sudah diciptakan seperti itu. Cara dia beribadah itu menggoda, ya itulah tugas setan. Gitu. Jadi kalau setan itu disuruh sholat ke masjid, disuruh beramal, ya diberhentikan loh dia menjadi setan. Ya, berarti dia tidak mengikuti petunjuk atau perintah Tuhan atau perintah Allah itu nantinya. Ya manusia ya gitu, karena kita diciptakan menjadi khalifah. Khalifah artinya pemimpin. Ya, pemimpin dalam arti memimpin dirinya sendiri, juga memimpin alam ini. Apa yang dia inginkan di dunia ini biar terlaksana atau tercapai, ya maka dengan daya upaya manusia itu. Makanya kalau orang itu sudah menyamai dan perilaku setan, karena gini, kita kenyang itu kan hasil dari makan. Lah, makan sendiri itu harus memakai biaya. Gitu. Lah, biaya itu biasanya hasil dari usaha. Lah, usaha itu sendiri pasti pakai media, ya media alam ini. Gitu. Tapi kalau kita itu terus dengan mau mencari rezeki yang banyak, hanya berzikir, hanya berdoa, ya, hanya sujud, lah itu kayak perilaku setan nantinya malah. Gitu. Jadi kalau manusia ya kita harus usaha, kita mempergunakan anggota tubuh yang lengkap ini, pakai tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk bicara, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar. Ya itu manusia. Tapi kalau manusia itu mintanya atau keinginannya karena sudah merasa punya Tuhan, terus berdoa sama Tuhan tapi nggak ikhtiar. Nah nantinya apa yang terjadi? Karena dengan doa, dengan ikhtiar itu nggak berhasil, akhirnya dengan merasa lamanya dia berdoa, lamanya dia berzikir, lamanya dia berspirit, dengan cara itu tidak mendapatkan, akhirnya dia mempunyai angan-angan yang buruk, akhirnya menipu orang lain untuk mendapatkan rezeki itu. Kalau sudah seperti itu, jadi manusia bukan manusia lagi, tapi sudah menjadi perilaku setan. Nah, makanya apakah seperti itu cara beribadah manusia? Cara beribadah manusia itu ya, karena hablum minallah artinya menyembah, hablum minannas artinya itu sesama manusia, ya kita berhubungan, bekerja, berusaha dan lain sebagainya itu. Jadi saya ulang lagi ya, biar nggak gagal paham. Garis bawahi lagi. Ya, garis bawahi. Jadi nggak ada, kalaupun memberi makan setan, dengan rumus apa, dengan dalil apa, atau dengan keterangan apa bahwa setan itu makan nasi, atau makan kemenyan, atau makan bunga. Coba diterangkan di kitab mana yang menerangkan seperti itu. Tapi kita sebagai manusia, karena kita tuh mencari sinar terang atau mencari bau keharuman, maka dengan bakar kemenyan, dengan memakai bunga, dengan sesaji nasi, itu artinya bukan mengharumkan jasad saja, tapi mengharumkan batin kita. Untuk siapa? Untuk sesama kita itu sendiri. Jadi sepandai apapun kita itu memberi makan setan, nggak mungkin bisa.
gitu loh. Lah orang-orang yang miring, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dangkal itulah yang menyangka bahwa orang Jawa itu memberi makan setan. Nah, itu. Nah itu terus ada sedikit pertanyaan tuh, kalau sesajen, apa sesajen itu bisa dimakan sama kita? Sesajen dimakan kita. Ya. Lah kita yang buat ya harus kita yang makan. Itu artinya gini, orang Jawa itu nggak perlu gembar-gembor. Ayo kita bersedekah, ayo kita beramal. Nggak seperti itu. Kita itu langsung diajari cara bersedekah yang langsung pada sasaran. Caranya gimana? Ya kita membuat sesajen, membuat tumpeng. Setelah tumpeng sesajen itu ada semua, kita panggilkan teman-teman kita atau tetangga kita. Bukannya kita tuh mengatakan bahwa tetangga kita itu belum makan atau teman kita itu kelaparan, bukan. Tapi betapa indahnya kalau ngumpul bersamaan terus berdoa sama-sama. Ya setelah berdoa sama-sama, nanti di situ ada sesajen kita makan bersama-sama. Jadi kebersamaanlah yang kita inginkan dari orang Jawa itu. Dengan kebersamaan, ya di ajaran manapun, dengan bersama-sama itu memudahkan atau cepat mengabulkan doa seseorang itu. Nah, ini Mbah. Terus ini dia tuh memberikan beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang kedua juga ini katanya, bagaimana memastikan penerima sajen itu adalah benar-benar leluhur yang mulia? Benar-benar leluhur yang mulia. Sekarang setiap orang berdoa, baik Jawa, baik agama, apapun, di situ yang disebut siapa? Yang pertama dihormati atau yang diharap hadir di situ. Kalau cara agama kan tetap roh. Summa ila ruhi. Di depannya pasti ilah hadrati. Yang diharap kehadiratnya itu siapa? Kan tetap roh. Nah, yang dimaksud di sini tadi apakah sampai atau gimana? Cara ini memastikan kalau penerima sajen itu nyampe gitu, bukan penyaru katanya gitu. Di mana saja, baik agama maupun kepercayaan, itu nggak bisa memastikan. Tapi manusialah sendiri yang merencanakan atau mengira bahwa ini semuanya nyampe. Karena dengan itu bisa memantapkan hati, bisa membuat kita itu yakin bahwa leluhur-leluhur kita dengan dihormati itulah akhirnya doa ini bisa tersampaikan. Ya. Jadi nggak orang Jawa saja, orang agama pun sama. Kita menyebut Nabi Muhammad. Pernahkah ketemu Nabi Muhammad? Belum pernah toh? Melihat sosoknya? Kan belum. Tapi yang kita puja selama ini apa? Muhammad jasad apa Muhammad roh? Roh toh. Kalau leluhur ya gitu. Mbah Buyut. Apa kita pernah ketemu Mbah Buyut? Kan nggak pernah. Tapi yang selama ini kita junjung tinggi, yang selama kita hormati kan tetap rohnya. Ya, karena akhirnya gini. Jadi orang itu kadang-kadang gagal paham atau salah paham. Sampai menyebut nama Tuhan itu sebenarnya juga sama, juga roh. Roh dari Tuhan itu. Karena mulai dari Nabi Adam, walaupun di keterangan itu pernah Nabi Adam ketemu Tuhan, Nabi Muhammad ketemu Tuhan. Tandanya apa toh? Atau yang menguatkan bahwa dia ketemu. Ya, itu siapa atau apa gitu. Kalau mendapatkan wahyu ternyata ditulis. Nah, yang nulis siapa? Ya manusia. Kan gitu. Jadi kalau di garis bawah ya itu, semuanya itu adalah memuliakan roh. Nah, memuliakan roh siapa? Ya sebenarnya roh kita itu sendiri. Makanya para leluhur-leluhur kita hormati, kita kirimi doa. Jangan-jangan roh leluhur kita itu yang sekarang ada di roh kita. Kita berharap Nabi Muhammad menjadi syafaat. Jangan-jangan sekarang kita sholat, jangan kita mengikuti ajaran syariat Islam 5 waktu, jangan-jangan nanti rohnya Nabi Muhammad yang ada pada diri kita. Maka kita itu mengharap kehadiratnya terus, supaya hadir dalam hati kita untuk menerangi, untuk mensyafaati hidup kita itu. Tapi kalau sudah
yang diharapkan itu sosok atau jasad atau fisik. Ya nggak mungkin lah. Oh itu lo tahun berapa dia hidup? Kan gitu. Ini makanya jangan sampai kita itu, memang kepercayaan itu gimana ya? Kadang-kadang yang kita percayai sendiri itu belum nyampe sana, tapi begitu mudahnya menyalahkan kepercayaan orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya dari agama, dari Jawa dan yang lainnya itu sama, tujuannya itu hanya memuliakan ruh kita supaya ruh kita itu bersih. Kalau ruh kita bersih itu perjalanan kita juga bersih. Kita itu nggak penuh noda, nggak penuh dengan kesalahan, nggak penuh dengan dosa, dengan mengharap kehadirat roh-roh para leluhur kita yang waktu itu melakukan di dalam perjalanan yang baik. Ya cuman itu. Sampai ada orang yang mengharap syafaat. Apa arti dari syafaat? Mungkin hanya bisa mengucapkan tapi nggak tahu atau nggak paham tentang syafaat itu sendiri. Makna dari syafaat. Seolah-olah kalau syafaat itu pemberian langsung dari sosok yang disebut itu. Tapi dia nggak paham. Jangan-jangan kita itu orang Jawa. Terus kita bisa melakukan syariat agama. Terus kita melakukan sholat. Terus kita melakukan amal, kita melakukan ibadah haji. Ya pokoknya syariat Islam semua. Jangan-jangan roh yang dimaksud mendapat syafaat itu menyatu pada diri kita. Nah terus kalau kita itu memuliakan Nabi Muhammad, pertanyaannya apakah juga sholawat atau salam kita juga nyampe sana? Kan masih kira-kira. Iya, masih kira-kira. Kan ini pasti nyampe sana. Buktinya apa? Apa yang bisa menguatkan kebenaran itu? Kan nggak bisa. Ya kita berprasangka dengan membaca sholawat, dengan kita membaca berjanji, ya, dengan maulid tiba dan lain sebagainya. Karena kita itu mungkin ada roh Muhammad yang ada. Maka kita mengharap Nur Muhammad itu artinya itu roh. Roh kita itu supaya seperti rohnya Nabi Muhammad. Maka cerita-cerita Nabi Muhammad lah yang kita baca supaya bisa menerangi hati kita. Dengan kehadiratnya itu bisa menuntun hidup kita itu seperti Nabi Muhammad. Ya itulah yang dinamakan syafaat. Gitu. Ada lagi. Mantap. Ini Mbah, dia tuh ada satu poin lagi nih. Katanya tuh apakah kita sudah puas dengan kondisi podo joyonyo? Podo joyonyo. Yang hakikatnya kita yang selalu kalah di dalam kesusahan gitu kan. Kita tuh selalu kalah dalam kesusahan. Nah, mengapa bukan kita saja yang harusnya joyo kayak gitu? Nah, yang dimaksud kok hanya aku saja yang joyo, yang lainnya siapa di situ? Apakah dimaksud di situ setan? Apakah di situ malaikat? Oh, nggak ada nih. Nggak ada. Lah gimana pun kalau orang Jawa, karena ini membicarakan tentang kepercayaan atau kepribadian orang Jawa ya. Ya kita harus puas pada podo joyonya. Artinya puas pada joyonya. Hidup itu jelek itu juga berhak hidup di dunia. Baik juga berhak hidup di dunia. Kalau di bahasa nasionalnya, ya itulah cerita dunia. Kalau di bahasa Jawanya, ya itulah lakonin dunyo. Nah kalau kita itu menolak dengan podo joyonya, ya artinya kita itu nggak percaya dengan adanya Tuhan. Nah untuk apa kita mempercayai pada Tuhan kalau orang yang percaya itu nggak percaya dengan hal yang buruk dan hal yang baik? Kan itu juga ajaran dari agama juga. Kita harus percaya dengan takdir. Ya takdir baik dan takdir buruk. Nah takdir baik dan buruk itulah podo joyonya. Artinya dua-duanya berhak ada di dunia. Gitu. Nah tinggal kita. Kenapa harus kita yang kalah? Lah kenapa kamu nggak merubah takdirmu? Kan begitu. Dalam arti kalah itu kan orang lain kaya kenapa kita melarat? Orang lain pintar kenapa kita goblok? Kan itu. Nah apakah orang kaya itu tiba-tiba dapat? Kan enggak. Itu kan hasil dari perjuangan mereka atau karma yang dikerjakan waktu hidup itu.
Gitu. Terus apakah orang tanpa belajar ilmu, tanpa sinau kepribadian dan lainnya tiba-tiba pintar? Kan nggak mungkin. Walaupun kalau Allah menghendaki terjadi maka terjadilah. Sekarang pertanyaannya, kita mempunyai, karena saya juga menganut ajaran Islam ya, mempunyai seorang nabi ya. Apakah nabi tiba-tiba itu mendapatkan ilmu itu? Kan enggak. Kan ada perantara malaikat Jibril katanya. Di samping malaikat Jibril, dia akhirnya sharing dengan para sahabat. Barulah mendapatkan ilmu itu. Barulah bisa mencerahkan ilmu itu. Kan gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang kalah dan menang, nah menang itu kan kalau sudah perang bisa menang. Kalah pun juga kalau sudah perang. Nah, pernah perang enggak? Kalau enggak perang, ya janganlah bicara menang dan kalah, jangan begitu. Terus kita kok menolak dengan ajaran Jawa Podo Joyonyo? Apakah kita puas sampai di situ? Ya kita puas, sudah. Nah dengan puas itulah maka kita berpikir akhirnya. Artinya begini, ternyata kita itu nggak ada daya upaya apa-apa, nggak ada kekuatan kecuali pertolongan Tuhan. Ya, nyatanya saya sudah berusaha seperti ini, nyatanya nggak berhasil. Begitu. Nah itulah Podo Joyonyo itu. Berarti bukan kita usaha itu pasti berhasil, bukan. Ya, tapi usaha adalah sarana untuk menuju keberhasilan. Itu loh. Artinya. Ya, mungkin ada pepatah tuh, jangan menyerah sebelum perang. Nah, itu juga jangan ya. menyerah sebelum kalah. Nah, mestinya seperti itu. Jadi kita, nah, jadi manusia itu tujuannya adalah usaha. Kalau jin tujuannya untuk mengganggu. Menggoda. Begitu. Kalau jin kok mempunyai usaha, itu bukan setan kok usaha, itu namanya bukan setan. Gitu. Kalau manusia kok mengganggu, itu ya bukan manusia. Makanya kita menempatilah porsi masing-masing. Kalau manusia ya harus bisa manunggalake rasa. Kalau jin karena tujuannya oleh Tuhan diciptakan untuk mengganggu, ya biarlah dia mengganggu, memang itu tugasnya. Ya. Dia nggak punya tugas lain kecuali untuk mengganggu. Makanya kita nggak usah ngolok-ngolok jin atau setan itu. Karena kalau setan nggak mau mengganggu, ya dia harus mendapatkan konsekuensi dari Tuhan itu sendiri. Berarti kamu sudah gak pantas lagi menjadi setan, maka berhentilah kamu menjadi setan. Iya. Gitu. Ya. Nah, sekarang itu sudah banyak setan tuh yang berhenti ternyata. Karena apa? Perilakunya, kelakuannya sudah diambil alih oleh manusia. Makanya kalau umpama kita dengar bahasa setan, dia itu sekarang protes, minta berhenti jadi setan. Gitu. Karena banyak orang yang mengomongkan tentang setan begini begitu, sedangkan yang ngomong sendiri itu loh malah kelakuannya lebih daripada setan. Sekarang itu media sudah di mana-mana, setiap kejadian sekecil apapun dimasukkan pada media. Lah, apakah orang-orang yang sekarang tersandung dengan masalah itu bukan perilaku setan yang diambil alih oleh mereka sebenarnya? Coba seandainya dia itu tetap pada pendiriannya bahwa saya manusia, itu saya harus mengerjakan sesuai dengan kodrat sebagai manusia, enggak kodrat sebagai setan, aman toh. Lah, akhirnya masuk ke Podo Joyonyo, karena saya usaha begini nggak berhasil, ya mungkin ini nasib, ya, atau takdir saya itu, kan begitu. Tapi dengan dia tidak percaya dengan Podo Joyonyo, artinya nggak percaya dengan takdir. Akhirnya pekerjaan setan lah diambil. Begitu dia ketahuan, sekarang dihujat, dimasukkan penjara. Nah, itulah resikonya kalau orang itu enggak mengerjakan atau enggak melakukan sesuai dengan porsinya masing-masing.